Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, da'iyan ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada kita semua. Di antara kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, nikmat yang paling agung yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan dua kenikmatan ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk berkumpul, bermuwajahah di tempat ini dalam rangka menyambut hadirnya bulan Ramadan, dalam rangka thalabul ilmi. Dan oleh karenanya saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada Bapak Ibu sekalian untuk meluruskan niat bahwa hadirnya kita di sini benar-benar semata-mata dalam rangka untuk thalabul ilmi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Siapa orangnya yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Di antara kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita hingga akhirnya kita bisa menghadiri tempat ini dalam rangka untuk thalabul ilmi, di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita adalah nikmat sehat. Wonten teng mriki saweg gerah mboten enten alhamdulillah. Andai pun sakit, paling-paling hanya pusing, pegel-pegel. Oleh karenanya dalam salah satu pepatah disebutkan bahwa as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Sehat itu laksana sebuah mahkota. Mahkota niku menawi cara basa Tembara Temanggung niku kuluk mahkota. Dalam satu pepatah disebutkan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Sehat itu laksana sebuah mahkota. Yang mahkota ini dipakai oleh orang-orang yang sehat. Sebuah mahkota yang dipakai oleh orang-orang yang sehat, la yarahu illal mardha, yang tidak ada yang bisa melihat napa niku kuluk niku kecuali orang-orang yang sakit. Oleh karenanya
orang yang bisa merasakan nikmatnya sehat itu biasanya adalah orang-orang yang sakit. Niku biasa nih. Ketika seseorang ditimpa sakit mata, baru dia merasa bahwa dirinya punya mata. Cobi bayangke, pilwau enjang sejak tadi pagi ibu bapak bangun tidur sampai hari ini, apakah bapak ibu sadar bahwa kita punya mata? Nggih, toko jalan seperti biasa, melihat dengan biasa. Seolah-olah bahwa mata ini bukan merupakan sebuah nikmat. Padahal mata yang sehat itu nikmat. Dia baru bisa tahu bagaimana nikmatnya sehat mata ketika dia sedang sakit mata. Dia bisa kemudian merasakan bagaimana nikmatnya sehat sebuah telinga ketika dia tertimpa sakit telinga, dan seterusnya. Oleh karena itu dalam pepatah disebutkan as-sihhatu tajun ala ru'usil as-sihha. Sehat itu adalah sebuah mahkota yang dipakai di atas kepala orang-orang yang sehat. La yarahu illal marda. Yang napa niki? Napa niku namanya? Huluk napa bahasa Jawa? Mahkota ini tidak akan bisa dilihat kecuali oleh orang-orang yang sakit. Oleh karenanya benar-benar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehat, sempat, niat, njur menyat. Sehat, sempat, niat, mboten menyat, mboten dugi mriki. Oleh karenanya benar-benar kita bersyukur kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan aku tambah nikmatku untukmu. Ikhwani fillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, tema kita pada malam hari ini karena menjelang Ramadan dan Pak Nur Hadi WA saya bahwa ini pengajian menjelang Ramadan, maka tema kita adalah tema menyambut bulan Ramadan. Tidak terasa Ramadan sebentar lagi tiba. Menawi kula panjenengan penggalih, Ramadan iku kadose sekwingi mawon. Ramadan itu seperti baru kemarin saja. Tetapi tidak terasa ternyata besok insya Allah kita akan memulai sholat tarawih berjamaah masuk pada bulan Ramadan. Oleh karenanya ada beberapa hal yang perlu kita tahu tentang Ramadan. Ada beberapa hal yang perlu kita tahu tentang Ramadan agar kemudian kita ketika menjalani bulan Ramadan kita bisa menjalaninya dengan baik, kita bisa menjalaninya dengan maksimal, dan kita bisa menjalaninya untuk kebaikan-kebaikan diri kita, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beberapa hal terkait dengan bulan Ramadan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, bahwa Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan barokah. Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan barokah. Dan barokah yang dimaksud di sini benar-benar Ramadan yang penuh dengan limpahan barokah. Dan ini tidak hanya kemudian menjadi sebuah slogan, selamat datang bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, hanya menjadi sebuah slogan. Maka kita akan kemudian memperdalam sebenarnya barokah itu apa, agar kemudian kita bisa betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan yang katanya bulan yang penuh dengan barokah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarakun." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan," bukan ataitum Ramadan. Atakum Ramadan menunjukkan bahwasanya kata Ramadan, bulan Ramadan ini kedudukan dalam kalimat bahasa Arab yang disabdakan oleh Nabi di sini, kedudukannya adalah fa'il. Fa'il itu pelaku. Ata telah datang. Kum di sini adalah maf'ul bih yang didahulukan, objek yang didahulukan. Atakum telah datang kepada kalian. Yang datang siapa? Ramadan. Seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ataitum Ramadan, maka Ramadannya menjadi maf'ul bih atau objek, dan yang datang adalah kita. Kalau Nabi bersabda ataitum Ramadan, artinya kalian mendatangi Ramadan. Itu kalau ataitum Ramadan. Dan Rasul tidak bersabda seperti itu. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atakum Ramadan. Ramadan datang kepada kalian. Oleh karenanya bukan kita yang mendatangi bulan Ramadan, tetapi Ramadan yang hadir kepada kita. Oleh karenanya benarlah ketika orang-orang mengatakan marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan Ramadan, karena bulan Ramadan yang memang datang kepada kita. Yang kedua, faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik pelajarannya adalah bahwa ketika bulan Ramadan datang, pasti bulan Ramadan akan pergi. Dan satu hal yang perlu kita ketahui bahwa ketika bulan Ramadan datang dan dia pergi, sekalipun bulan Ramadan tidak akan pernah bisa lagi kembali kepada kita. Bulan Ramadan yang telah lewat tidak mungkin akan kembali lagi kepada kita. Nah, ini sesuk ya isih ana Ramadan. Ramadan yang besok bukan Ramadan yang sekarang. Ramadan yang sekarang berbeda dengan Ramadan tahun kemarin. Setiap tahun ada Ramadan yang datang, dan Ramadan ini tidak akan pernah bisa kembali lagi. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atakum Ramadan, Ramadan telah datang kepada kalian. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, syahrun mubarakun. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan barokah. Apa itu barokah? Barokah itu bahasa Arab diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi berkah. Diserap ke dalam bahasa Jawa, tetapi akhirnya berubah makna menjadi berkat. Nah, nek berkat niku napa? Niki berkat. Berkat niku nek cara Temanggung namine besekan. Sami. Benten, oh sami. Nah, niku berkat. Barokah. Barokah dalam bahasa Arab, apa itu barokah? Para ulama menjelaskan barokah minimal dengan 3 makna. Minimal 3 makna dari kata barokah. Yang pertama adalah barokah itu dimaknai dengan kasura khairuhu, kebaikannya banyak. Makna yang kedua dari barokah itu adalah sabata khairuhu, kebaikannya menetap. Itu bulan Ramadan. Oleh karenanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang zatnya penuh dengan barokah. Apapun yang dilakukan oleh seorang hamba, bulan Ramadan itu sendiri adalah bulan yang penuh dengan barokah. Maka kalau ada orang
mempunyai kegiatannya dijuluki ngalap berkah, maka harusnya ngalap berkah di bulan Ramadan. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan ketaatan pada bulan Ramadan. Qiyamul Lail pada bulan Ramadan, qiraatul Quran pada bulan Ramadan, sedekah pada bulan Ramadan. Itu cara kita mengambil berkah dari bulan Ramadan. Nah, berbeda dengan bulan yang lain. Napa malih bulan Masehi, Januari misalnya. Apakah kita mengatakan bahwasanya bulan Januari pasti barokah? Belum tentu. Kalau bulan Januari itu kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan, maka bulan Januari kita adalah bulan yang penuh dengan barokah. Tetapi kalau bulan Januari kita, bulan yang kemudian kita isi dengan kemaksiatan, maka bulan Januari kita bulan yang tidak barokah. Sebagaimana HP kita ini kalau digunakan untuk nge-share ngaji, untuk live streaming, kajian, maka HP yang penuh dengan barokah. Tapi kalau kemudian HP kita gunakan untuk kemaksiatan, untuk WA-an kali orang ketiga misalnya, ini HP yang tidak barokah. Maka barokah atau tidak HP tergantung pemanfaatan. Dia menjadi barokah kalau digunakan untuk kebaikan, dan HP ini tidak barokah kalau digunakan untuk kemaksiatan. Ini dalam semua kondisi secara umum. Tetapi bulan Ramadan zatnya, kata Nabi Muhammad SAW, syahrun mubarakun. Ramadan itu zatnya adalah bulan yang penuh dengan barokah. Makanya barokah itu makna yang pertama adalah kathura khairuhu, kebaikannya itu melimpah. Yang kedua, thabata khairuhu, kebaikannya tetap melekat ada padanya. Tidak mungkin Ramadan kok tidak barokah, tidak mungkin. Ramadan tahun dulu, Ramadan sekarang, Ramadan menjelang kiamat, semuanya penuh dengan barokah. Tinggal manusia mau mengambil barokah dari Ramadan atau tidak. Makanya Ramadan itu thabata khairuhu, kebaikannya melekat dan tetap. Dan yang ketiga, manfaat makna dari barokah itu adalah zada khairuhu atau ziyadatul khair, kebaikannya terus bertambah. Ini barokah. Kebaikannya banyak, kebaikannya tetap melekat, dan kebaikannya senantiasa bertambah. Ini makna dari barokah. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syahrun mubarakun, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan barokah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Oleh karenanya ketika bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan barokah, kesempatan untuk kita untuk mengambil kebaikan-kebaikan yang banyak pada bulan Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang perlu kita imani, perkara yang perlu kita perhatikan, perkara yang semestinya kita tahu tentang bulan Ramadan. Yang kedua, bahwasanya bulan Ramadan Allah spesialkan dengan padanya Allah wajibkan puasa. Dan ini tidak pernah ada di bulan-bulan yang lain. Muharram tidak ada syariat harus puasa 1 bulan full. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ajeng napa?
Jumadal ula atau Jumadil awal, Jumadal akhirah, Rajab, Sya'ban, Ramadan yang puasa. Asing sak samune Ramadan apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ngapal ki ngoten rada-rada angel nggih. Langkung gampil suro sapar mulut bato mulut Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab ruwah, poso Syawal kaidah besar. Gampil malah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Malah dengan bulan kita itu kadang kita tidak apa. Hanya pada bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk puasa, dan Allah tidak pernah mewajibkan puasa 1 bulan full pada bulan Muharram. Allah tidak pernah wajibkan kita untuk puasa 1 bulan full pada bulan Dzulhijjah. Malah di antara hari di antara bulan Dzulhijjah itu ada hari yang kita haram untuk berpuasa. Hari raya Idul Adha dan hari raya dan hari tasyrik. Tidak ada. Napa malih Januari, belum pernah ada niku ayat yang menjelaskan bahwasanya kita wajib puasa pada bulan Januari, mboten enten. Dan hanya ada pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang insya Allah sebentar lagi akan terkenal, dan tadi sudah diawali oleh pembaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Oleh karenanya ayat ini memberikan kita faedah makna bahwa Allah pun mewajibkan orang-orang zaman dulu untuk berpuasa sebagaimana Allah juga wajibkan kita puasa. Hanya mungkin cara puasa kita dengan cara puasa mereka berbeda, atau mungkin juga sama tapi mungkin pula berbeda. Di antara puasa yang berbeda adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Dawud alaihi salam, yang Nabi Dawud melaksanakannya hingga akhirnya menjadi puasa sunnah bagi kita, yaitu puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Bayangke menawi kula panjenengan dipun perintah kali Gusti Allah siyam niku kados siyam Nabi Dawud, repot. Dan itu wajib, repot. Misal Bapak Ibu mau kemudian mengadakan walimatul urs, pesta pernikahan, kemudian dadak ngitung saiki poso, sesuk ora, poso ora, dihitung nemen. Jebule pas poso ganti hari. Kalau sekarang ndak, sing penting bukan bulan Ramadan rampung. Dan seandainya kemudian kita melaksanakan puasa, wajibnya kok seperti puasa Nabi Dawud, berarti langkung kata. Kalau bulan Ramadan itu mentok-mentok 30 hari, biasanya malah 29. Tidak pernah ada kok Ramadan 31 hari, lambutan enten. Januari 31, Desember 31. Tapi kalau Ramadan mentok-mentok niku 30, malah kebanyakan adalah 29. Nah, kalau kemudian puasa yang diwajibkan kepada kita adalah puasa seperti puasa Nabi Dawud, berarti 1 tahun berapa kali? 360 bagi 2 niku pinten? 180 pinten. Nah niku siam terus niku lak repot. Makanya kita bersyukur puasa kita hanya pada bulan Ramadan niku mawon kathah ingkang boten siam. Ini puasa Nabi Dawud. Allah wajibkan Nabi Dawud puasa meskipun dengan cara yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala juga wajibkan puasa kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan puasa yang Allah wajibkan kepada Nabi Musa caranya berbeda dengan puasa Ramadan yang kita lakukan. Kalau puasa Ramadan yang kita lakukan itu adalah puasa menahan diri untuk tidak makan minum dan untuk menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau puasa Nabi Musa niku boten, puasanya menahan diri dari makan
minum, dan segala hal yang membatalkan puasa sejak bangun tidur sampai tenggelam matahari. Kalau bangun tidur jam 4 mulai puasa, bangun tidur jam 3 mulai puasa, bangun tidur jam 2 mulai puasa. Habis isya niku kok ngenten ketiduran, kemudian jam 8:30 ngenten niki bangun, sudah harus mulai puasa. Sahur batal. Tetapi syariat yang berlaku untuk kita justru sahur berpahala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu, sahurlah kalian semua. Fa inna fis sahuri barakah." Karena dalam sahur ada barokah. Yang aku kuat, yakin kuat, ora sahur aku kuat. Niki mboten masalah kuat, mboten kuat. Niki masalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu puasa yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Puasa yang dilakukan oleh ibunda Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah puasa yang pernah dilakukan oleh ibunda Maryam, yang berbeda dengan puasanya kita. Ibunda Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam, itu puasa bukan menahan diri dari makan dan minum, tetapi menahan diri dari berbicara. Maka Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Maryam yang berpuasa, inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku nazar untuk berpuasa, maka aku tidak akan berbicara kepada seorang pun pada hari ini. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa shaum di sini adalah makna secara bahasa, bukan makna secara istilah. Tetapi ala kulli hal Maryam melakukan puasa, yaitu menahan diri dari berbicara. Menahan diri dari berbicara, kali menahan diri dari makan dan minum itu abot pundi? Menahan diri dari berbicara, napa malih follow akun lambe turah, was. Angel niku. Menahan diri dari berbicara itu susah, dan itu yang dilakukan oleh Maryam. Oleh karenanya ketika Maryam alaihissalam membawa bayinya, yaitu Nabi Isa alaihissalam, digendong, bayi digendong, terus kalau sumuk panjenengan maklum tembaran iku gunung adem teng mriki rada anget. Kula tembarake rada lereng Gunung Sumbing, adem. Biasanya adem. Ngenten niki kula nek teng barak kudu nggo jaket. Nah, teng mriki mboten jaket mawon pun panas. Tembarak. Tepatnya di 1 kilo dari pondok pesantren Al Mukmin Muhammadiyah Tembarak, Temanggung paling selatan di lereng Gunung Sumbing. Dugi pundi wau? Supe kula. Maryam. Makanya ketika Maryam membawa anaknya yang masih bayi itu, yang anak Maryam yang bernama Nabi Isa alaihissalam yang lahir dan tidak disentuh oleh seorang laki-laki pun, bukan lahir tanpa bapak. Kalau anak yang lahir tanpa bapak banyak, lahir tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Maka kemudian ditanya oleh Bani Israel, dan Maryam tidak berani menjawab karena Maryam sedang puasa menahan diri dari berbicara. Meskipun sebagian ulama mengatakan bahwa puasa di sini adalah puasa dari sisi bahasa. Maka Maryam, kata Allah Subhanahu wa taala, fa asyarat ilaih, maka Maryam hanya menunjuk ke arah bayinya. Dan tiba-tiba bayi itu bisa berbicara. Qala inni Abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan seterusnya, panjang perkataannya yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam ketika masih kecil. Nah, kembali kepada tadi bahwasanya Maryam hanya menunjuk-nunjuk. Kenapa? Karena Maryam sedang puasa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perkataan Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma, aku bernadar untuk puasa.
falan ukallimal yauma insiya, maka pada hari ini aku tidak akan berbicara kepada seorang pun. Tapi ini puasanya Maryam dan tidak bisa kita tiru karena Rasul tidak merekomendasikan kita untuk meniru puasanya Maryam. Berbeda dengan puasanya Nabi Dawud, Rasul rekomendasikan kita untuk meniru puasanya Nabi Dawud. Maka jadilah puasa Dawud sebagai puasa sunnah. Sebagaimana Rasul tidak merekomendasikan puasanya Nabi Musa, maka kita tidak puasa sebagaimana puasa dengan cara Nabi Musa. Begitu pula Rasul tidak merekomendasikan kita untuk mengikuti puasanya Maryam, maka kita tidak dianjurkan, disunnahkan pun tidak untuk berpuasa seperti puasa Maryam. Lagi apa sampean? Apa sampean ke? Mantang bengi niku aku poso. Poso apa? Poso bisu. Kok poso bisu ngarang sampean? Oh, ana dalile. Di dalile hakae ini nadartu lirrahmani sauma, itu puasa yang dilakukan oleh Maryam dan tidak disunnahkan untuk kita lakukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menganjurkan kita untuk puasa seperti puasanya Maryam. Ala kulli hal, Allah telah wajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kita meskipun dengan cara yang mungkin berbeda. Oleh karena itu kita puasa tidak sendirian. Bahkan puasa kita tergolong puasa yang ringan dibandingkan dengan puasa-puasa yang dulu pernah dilakukan oleh Nabi Dawud, Nabi Musa, dan Maryam alaihimussalam. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara perkara yang perlu kita ketahui tentang bulan Ramadan. Yang pertama, yang perlu kita ketahui tentang bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan barokah. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan yang padanya Allah wajibkan kita puasa, dan itu tidak terjadi, tidak berlaku untuk bulan-bulan selain Ramadan. Menunjukkan bagaimana istimewanya bulan Ramadan. Yang ketiga, di antara perkara yang perlu kita ketahui tentang Ramadan, bahwa yang ketiga, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat spesial di antara semua bulan yang ada pada hitungan-hitungan bulan Hijriyah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai tentang spesialnya bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan barokah. Faradallahu alaikum siyamah. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa pada bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Wa tughallu fihi maradatus syayatini lillah. Syaitan dibelenggu pada bulan Ramadan. Man haruma khairuha, man khurima khairuha faqad khurima. Siapa orangnya yang diharamkan dari kebaikan pada bulan Ramadan, maka dia telah diharamkan dari kebaikan di bulan Ramadan. Hadis riwayat An-Nasai. Ikhwani fillah, ibu bapak rahimani wa rahimakumullah, mari kita ungkap satu demi satu spesialnya bulan Ramadan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu fihi abwabus sama." Dalam riwayat yang lain, "Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim." Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Khusus pada bulan Ramadan, secara selama 1 bulan full, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, maksud dari pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup ada dua tafsiran dari para ulama. Yang pertama, tafsiran yang pertama, maksud dari pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, ini hanyalah maknanya makna majazi. Maknanya makna kiasan. Ini hanyalah sebuah kalimat kiasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Allah membentangkan kebaikan-kebaikan yang banyak pada bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala tutup pintu-pintu kemaksiatan atau Allah persulit kemaksiatan-kemaksiatan pada bulan Ramadan. Allah siapkan kebaikan-kebaikan yang banyak pada bulan Ramadan. Ini maksud pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Tafsiran yang kedua dari para ulama tentang makna pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup, tafsiran yang kedua adalah makna secara hakiki. Betul-betul pintu surga yang jumlahnya 8 dibuka, dan betul-betul pintu neraka yang jumlahnya 7 ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua makna ini semuanya benar. Intinya pada bulan Ramadan Allah sediakan kebaikan yang banyak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, selain bulan Ramadan tidak ada satupun bulan yang padanya pintu surga dibuka full. Tidak ada. Dari awal bulan sampai akhir bulan, selain bulan Ramadan tidak ada. Hanya ada pada bulan Ramadan, di mana pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Selain bulan Ramadan, pintu surga dan pintu neraka, yang surga dibuka, yang neraka ditutup, itu terjadi pada setiap hari Senin dan Kamis. Ini kalau selain Ramadan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Maka pada hari itu, hari Senin dan hari Kamis, Allah ampuni setiap hamba selama hamba itu tidak melakukan kesyirikan. Allah akan ampuni dosa-dosa hamba selama hamba itu tidak melakukan kesyirikan. Illa rajulan, kecuali seorang laki-laki yang meskipun dia seorang muslim, yang meskipun dia hidup pada hari Senin, hari Kamis, yang meskipun dia tidak melakukan kesyirikan, belum akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Illa rajulan, kecuali seorang laki-laki, kanat bainahu wa baina akhihi syahna, yang antara dia dengan saudaranya masih ada pertikaian, masih ada permusuhan, masih saling gontok-gontokan, masih belum akur, belum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dia tidak melakukan kesyirikan. Sementara orang-orang yang lain diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia belum akan diampuni selama masih ada dendam dan pertikaian antara dia dengan saudaranya. Maka kemudian dikatakan dalam hadits ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Andiru hadaini hatta yastaliha." Rasul sampai mengulangi 3 kali. Andiru hadaini hatta yastaliha, andiru hadaini hatta yastaliha. Tunggu hamba ini sampai keduanya islah. Tunggu hamba ini, belum akan diampuni dosanya oleh Allah sebelum dia melakukan islah. Atau islah niku napa? Rukun lagi. Tunggu damai, tunggu dua hamba ini belum akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai keduanya damai kembali.
Nah, ini di hari selain Ramadan, hanya Senin dan Kamis. Tapi kalau bulan Ramadan full semuanya dibuka pintu surga dan semua hari ditutup pintu-pintu neraka. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya tentang bagaimana spesialnya bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, wa tughallu fihi maradatus syayatini lillah, karena Allah syaitan dibelenggu. Mboten setan niku dikerangkeng diumpetke njur mboten enten setan. Jari sinten teng Ramadan mboten enten setan. Nyatane kathah ingkang tasih maksiat niku lak menunjukkan bahwa tasih kathah setan. Nek setan mboten enten berarti kiyambake sing setan. Setan tasih enten, hanya kemudian dipersulit langkah-langkah syaitan. Makanya setan dibelenggu. Maka kalau kemudian kita kembalikan kepada makna bahasa wa tughal maghlul, itu artinya dibelenggu. Dibelenggu itu bisa dengan kayu. Kalau belenggu secara bahasa, kemudian tangan di tali, atau kemudian tangan di begini, njur di tali, niku dibelenggu. Maka meskipun belenggu setan seperti apa Allah alam, tapi itu makna belenggu. Syaitan dipersulit gerak-geriknya. Saya mau memberikan analogi begini. Misal Bapak Ibu pas 17 Agustus menika ikut lomba lari sprint jaraknya mungkin beda dengan biasanya. Jaraknya 30 meter lari sprint. Satu A, yang satu B. Jenengan niku A, lawannya jenengan B. B lawannya jenengan niku dibelenggu, dicancang ngenten iki. Njur jenengan bebas. Disemprit 30 meter sprint. Kinten-kinten menang sinten? Menang jenengan apa menang lawannya jenengan sing dibelenggu niku? Menang jenengan, yakin. Oh, jenengan bebas bas lari sruntul ngoten niku. Sing lawane jenengan niku nggih kangelan, wong pancen dibelenggu, dicancang. Tapi pada meter yang ke-20, berapa meter niku wau? 30. Pada meter yang ke-20, njur jenengan malah noleh, kangelan to, ra iso ngoyak aku to. Kemudian dia duduk ngenten iki, ipit-ipit nyumet. Nah, niku njur kesel, saya njur amblek. Anteng teng mriku niku mboten mlampah malah amblek. Kinten-kinten kira-kira lawan jenengan yang dibelenggu bisa nyalip jenengan mboten? Bisa. Njur menang sinten? Menang lawan jenengan meskipun dibelenggu. Kenapa kok bisa menang? Karena jenengan malah tidur anteng mawon betem teng mriku niku. Nah, Ibu Bapak, ngenten. Di hari yang pertama kedua semangat luar biasa. Di hari yang ke-20 naik, njur males, lemes, mikir omahe arek tak cet werna napa. Njur sesuk tuku klambi sing bentuke kaya ngapa. Njur luru arta, luru duit kagem ngenjing nyangon-nyangoni putu kalian ponak-ponakane ndadak rindi-rindi nukar uang ngoten niku. Njur werna-werna niku kinten-kinten setan sing pun dibelenggu saged menang kalian jenengan apa mboten? Saged menang kaya napa? Karena kita di hari yang ke-20 malah mandeg anteng teng mriku. Padahal biasanya di 10 hari terakhir itu memang godaan luar biasa. Diskon teng pundi-pundi, ramai teng pundi-pundi, mriko tumbas, mriki tumbas, pulang macet mboten melu traweh. Rono tumbas, mriki tumbas, pulang mau baca Quran pun ngantuk.
Padahal Ramadan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh semangat. Soalnya dereng mikir napa-napa. Tetapi pada Ramadan yang terakhir justru pikirane ngecat omah, tuku klambi anyar, kupluke yo anyar dan seterusnya. Niku sami mawon, sama saja ketika kemudian Bapak Ibu lomba lari dengan musuhnya dibelenggu, jenengan pasti menang. Tetapi di meter yang ke-20 malah berhenti, malah ngalamun, pastilah lawan jenengan menang meskipun dia dibelenggu. Maka sama, pasti jenengan menang melawan setan itu di bulan Ramadan itu pasti lawang dibelenggu. Tapi kalau ternyata kemudian kita di hari yang ke-20, 21, 22 pun pikirannya ting pundi-pundi, pastilah yang menang adalah syaitan. Sagedipun pahami? Pramila menawi Bapak Ibu badhe ngecat omah kapan? Saniki napa ngenjing sebelum 10 hari bulan Ramadan yang terakhir. Menawi Bapak Ibu badhe tumbas kelambi kapan? Wow, napa ngenjing ampun 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tur biasane nek awal-awal ngeten iki nggih tase rada-rada murah. Maka sudah saya ingatkan. Perkara mangke jenengan taksih ubrus mikir kelambi di 10 hari terakhir bulan Ramadan, nggih monggo, yang penting sudah saya ingatkan. Jangan sampai kalah dengan setan. Jangan tertipu. Walah setan wis dikrangkeng karo Gusti Allah, santai niku nek kalau kita kemudian bisa cepat, kalau kita malah berhenti di hari yang ke-20, setan akan mampu mengalahkan kita. Ini diantara spesialnya bulan Ramadan, bulan yang padanya syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara spesialnya bulan Ramadan yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ini luar biasa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fihi lailatun khairun min alfi syahrin." Pada bulan Ramadan ada satu malam, yang satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa namanya? Lailatul Qadar. Bukan satu malam sama dengan 1000 bulan, bukan. Rasul tidak pernah mengatakan satu malam ini sama dengan 1000 bulan, tidak. Rasul tidak pernah mengatakan seperti itu. Yang disabdakan oleh Rasul adalah khairun, satu malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, bukan sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar. Oleh karenanya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan satu ketetapan bahwa umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak panjang sebagaimana panjangnya umur-umur zaman dahulu. Nabi Adam alaihissalam umur beliau 960 tahun. Nabi Nuh alaihissalam umur beliau 950 tahun lebih. Bukan 950 tahun. 950 tahun itu adalah umur dakwah Nabi Nuh. Umur beliau lebih daripada itu. Nabi Dawud umur beliau 100 tahun. Umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Dan sedikit yang bisa melampaui, ada tapi tidak banyak. Oleh karenanya kita tidak mungkin bisa menyamai ibadahnya zaman Nabi Nuh. Kita tidak mungkin bisa menyamai ibadahnya zaman Nabi Adam, karena umur mereka panjang, sementara umur kita tidak sepanjang mereka. Maka ketika umur kita tidak sepanjang mereka, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi kita satu malam, yang satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan.
1000 bulan niku nek dihitung tahun dados pinten tahun? 83 tahun. Kula ngitunge kok cepet, pun tak hitung pil wingi. 83 tahun. Satu malam, bukan 1 tahun, 1 malam lebih baik daripada 83 tahun. Kalau selama satu hidup kita menemui 2 kali Lailatul Qadar, berarti kita seolah-olah beribadah pada 2 malam itu seperti ibadah pinten 166 tahun. Kalau kita menjumpai Lailatul Qadar 10 kali, berarti seperti 830 tahun lebih. Misalnya kita balik umur 15 dan kemudian misalnya meninggal umur 70. Dari sejak 15 tahun sampai 70 tahun berarti ada berapa tahun? 55 tahun. Selama 55 tahun ini kita menjumpai Lailatul Qadar 10 kali, seperti 830 tahun ibadah. Selama 55 tahun ini kita menjumpai Lailatul Qadar kok 20 kali, 830 kali 2 1660 tahun. Selama 55 tahun kita hidup balik menjumpai Ramadan, menjumpai Lailatul Qadar setiap tahun, menjumpai Lailatul Qadar terus, berarti kita seperti ibadah selama 83 tahun kali 55 4565 tahun. Ngalah-ngalahin Nabi Nuh. Nabi Nuh niku 900 tahun lebih. Niki seperti ibadah 4565 tahun. Mboten usah ditung, pun tak hitungke. Ini 4565 tahun. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapati malam Lailatul Qadar? Maka kita katakan semua orang pasti mendapati malam Lailatul Qadar. Tidak mungkin tidak. Semua orang pasti menjumpai malam Lailatul Qadar. Saya tanya, saniki malam napa? Malam saniki. Malam Rabu. Bagaimana caranya kita menjumpai malam Rabu hari ini? Ya, kita malam ini sudah menjumpai malam Rabu. Sama. Bagaimana cara kita menjumpai malam Lailatul Qadar? Semua orang ketika dia di malam itu hidup, maka dia pasti menjumpai malam Lailatul Qadar. Pasti. Hanya ada orang yang ketika Lailatul Qadar datang, dia sedang tarawih. Ada yang Lailatul Qadar datang, dia sedang qiraatul Quran. Ada yang Lailatul Qadar datang, dia sedang sedekah. Ada yang Lailatul Qadar datang, mungkin dia sedang iktikaf. Ada yang Lailatul Qadar datang, dia amblek ngorok. Dan ada yang Lailatul Qadar datang, dia malah sedang dolanan remi. Dan ada yang Lailatul Qadar datang kayak nonton bal-balan. Maka ketika ada orang kok Lailatul Qadar datang, dia sholat tarawih pas Lailatul Qadar, maka dia seolah-olah tarawih selama 83 tahun. Ketika dia sedekah, ketika itu bertepatan dengan Lailatul Qadar datang, maka dia seperti sedekah selama 83 tahun. Saya khawatir, meskipun saya tidak tahu, tetapi saya cuma khawatir kalau malam Lailatul Qadar datang dia sedang main remi, seperti main remi selama 83 tahun. Saya tidak tahu iya atau tidak, tapi saya khawatir seperti itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang andai malam Ramadan 10, maka tadi kita sampaikan betul, 10 hari terakhir itu justru ini perangnya di situ.
Kalau kita kelewatan satu tarawih di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kalau yang kelewatan itu bertepatan dengan Lailatul Qadar, kok mboten eman-eman? Eman-eman sekali. Loh, Lailatul Qadar itu waktunya pada jam berapa? Tidak ada jam. Sejak maghrib mulai sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Selama satu malam itu Lailatul Qadar. Maka selama malam itu melakukan kebaikan-kebaikan 83 tahun seolah-olah. Makanya kalau misalnya pas malam 10 hari terakhir ada bal-balan niku, nonton ini ku bar bodo. Lah saat ini enten HP, buka YouTube, siaran ulang lah enten toh. Maka siaran ulang lah. Wah neng mas, aku ora marem nek ora nonton live. Nggih pun monggo, nek pun nonton niku angel kandhanane. Ditunda siaran ulang besok. Maka ikhwani fillah, begini. Barangkali mungkin ini sebagai yang terakhir, sudah jam 9. Begini, saya memberi saran, monggo saran mau dilakukan atau enggak, monggo, tetapi semoga mau melakukan saran saya. Karena kalau melakukan, insya Allah saya juga ikut kecipratan pahala. Begini, anggarkan di 10 hari terakhir itu untuk kebaikan-kebaikan dan dibagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu Lailatul Qadar itu ada di malam yang mana. Tetapi pasti di bulan Ramadan. Tidak mungkin orang mas tahun saiki Lailatul Qadar orang bulan Ramadan. Kapan wingi tanggal 1 Januari? Tidak mungkin. Pasti di bulan Ramadan dan pasti di 10 hari terakhir, utamanya yang ganjil. Tetapi yang mana kita sama sekali tidak tahu. Tapi 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka kita anggarkan. Anggarkannya bagaimana? Begini misal, sedekah, anggarkan 10 juta. Niki wong sugih. Anggarkan 10 juta. Malam 21 dia sedekah 1 juta. Kapan mulai sedekahnya? Sejak maghrib sampai subuh. Ini terserah mau di mana. Jam 8, jam 9 setelah tarawih terserah. Sedekah di masjid atau fakir miskin terserah 1 juta. Malam 22 1 juta, malam 23 1 juta. Setiap malam sedekah 1 juta. Pasti ada 10 juta, ada 1 juta yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, pasti. Tidak mungkin Lailatul Qadar kok bukan di sini di Maret, pasti di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wah kakean mas, aku ora duwe duit nek 10 juta. Anggarkan 1 juta. Anggarkan 1 juta. Malam 21 sedekah 100.000, besok 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Pasti ada 100.000 yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, pasti. Nah, 100.000 yang bertepatan dengan Lailatul Qadar ini, itulah 100.000 yang lebih baik daripada 83 tahun. Seh kakean mas, pun anggarkan 100.000. 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Pasti ada 10.000 yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Mas, aku kayak oke butuhan mas, pun anggarke 10.000. 1000. Artinya kalau bapak ibu punya uang 100.000, jangan langsung di malam pokoknya 100.000 wis rampung, jur besok enggak. Jangan, bagi. Iya, kalau malam itu Lailatul Qadar, kalau enggak ya tetap dapat pahala, tetapi tidak mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Saged dipahami nggih? Nah, begitu pula dengan semua amal. Qiraatul Quran, jangan kemudian sekarang katamke wong disusuk arek ora wis saiki sak ropel saiki sesuk gawe luru blonjo klambi. Enggak. Maka misalnya kita 10 hari terakhir ini di target 10 juz. Sekarang 1 juz, besok 1 juz, 1 juz, 1 juz, 1 juz. Pasti ada 1 juz yang bertepatan dengan Lailatul Qadar. Maka terkadang di suatu tempat itu ada iktikaf 10 hari bulan
Ramadan. Kenapa? Karena pasti ada satu iktikafnya dia yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, pasti. Tidak mungkin tidak. Maka usahakan tarawih di 10 hari terakhir itu jangan sampai bolong. Kalau tarawih 10 hari terakhir itu kok kita bisa menetapi terus, pasti ada satu tarawih yang bertepatan dengan Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi pengingat bagi saya sendiri khususnya dan bagi Bapak Ibu sekalian, agar kita bisa benar-benar mengambil dan mendapatkan barokah yang besar pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan yang luar biasa, menjadi Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala limpahi barokah, dan menjadi bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala mampukan kita untuk mengamalkan setiap kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan pada bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah itu dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi imamil mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.